Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan. Selamat malam. Oke, alhamdulillah malam ini kita masih lengkap berlima. Masih ada Intan Jessica, Mike Renol, Muhammad Ansar, Indra Hayati, dan pembahasan kali ini kita masih sedang membahas tentang fintech, tentang lebih banyak kisah sukses lagi. Nah, untuk materi pertama ini mengenai Equalom membangun jaringan investasi sosial terbesar di dunia, yang akan dijelaskan oleh Intan. Pada Intan, saya persilakan. Oke, makasih. Mungkin di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi pertama, yaitu terkait dengan membangun jaringan investasi sosial terbesar di dunia. Adapun poin-poin yang dapat saya ambil dari materi ini adalah mengenai bagaimana kita berinvestasi dalam sektor finansial teknologi. Yang pertama, kita harus memahami tentang dominasi fintech di dalam investasi tersebut, di mana teknologi keuangan menjadi sektor paling menguntungkan untuk investasi dan menunjukkan pertumbuhan tinggi dibandingkan industri lainnya. Yang kedua, lalu kita harus memahami bagaimana tantangan investasi di finansial teknologi. Investor perlu menyadari bahwa keberhasilan suatu perusahaan finansial teknologi akan membutuhkan lebih banyak dana untuk tumbuh, dan saham mereka mungkin akan diencerkan jika tidak dapat bergabung dengan putaran investasi berikutnya. Lalu yang ketiga ada perubahan profil pada investor, di mana di sini investor tahap awal semakin muda lebih banyak perempuan yang cenderung mendukung perusahaan di luar wilayah lokal mereka, menciptakan perubahan dinamika dan juga ekosistem untuk investasi tersebut. Lalu ada poin selanjutnya yaitu terkait dengan diversifikasi sebagai strategi utama. Diversifikasi dianggap sebagai strategi kunci dalam investasi dengan asumsi setidaknya setengah dari investasi mungkin gagal dan fokus pada identifikasi peluang berpotensi tinggi. Selanjutnya, poin kelima adalah di mana kita mengandalkan pengalaman dan pengetahuan untuk memilih investasi yang cerdas. Lalu selanjutnya adalah deal flow dan identifikasi peluang. Deal flow yang baik menjadi kunci untuk mengidentifikasi peluang investasi yang potensial tinggi dan berkolaborasi dengan investor sejenis dapat meningkatkan kemungkinan mendapatkan kesempatan terbaik. Lalu ada bergabung dengan sindikat dan juga deal flow. Lalu poin selanjutnya adalah mentor dan juga pendukung startup. Untuk investasi tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga peran sebagai mentor dan pendukung bagi startup yang dukung membantu mereka dalam pengembangan bisnis dan juga pertumbuhannya. Untuk poin ke-9 yaitu di mana investasi bersifat pribadi, di mana memerlukan dukungan sepenuh hati terhadap tim pendiri dan juga memberikan kepercayaan dan hubungan yang membangun keakraban antara investor dan juga pengusaha. Lalu poin selanjutnya yaitu di mana investor perlu memahami siklus hidup dari investasi dari jam keuangan dari awal startup dimulai hingga tahap pendanaan. Selanjutnya ada evaluasi, vintage, dan juga presentasi teknologi merupakan penilaian awal melibatkan vintage, presentasi, dan teknologi yang diajukan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah proses negosiasi dan juga kesepakatan pemegang saham. Yang ketiga adalah dokumen penting yang diperlukan untuk sebagai kunci dan ringkasan eksekutif, kumpulan investor, dan juga rencana bisnis. Lalu ada uji tuntas, di mana tahap uji tuntas melibatkan pemeriksaan lebih mendalam tentang tim manajemen, produk layanan, ukuran pasar, peluang ekspansi global, strategi pemasaran, dan juga keunggulan kompetitif dan juga opsi keluar. Lalu ada lalu ada investasi sebagai penambah, di mana setelah investasi yang utama adalah menambah nilai bagi perusahaan fintech itu tersendiri. Penggunaan keahlian dan juga jaringan kontrak industri jadi sangat berguna dasar moneter dan juga dari investasi. Selanjutnya ada negosiasi penilaian, lalu pada tahap berikutnya adalah menghadiri acara dan membangun portofolio. Ada negosiasi penilaian di mana kita menetapkan penilaian yang melibatkan pertimbangan metrik kompetitif, ekspektasi pertumbuhan, dan juga valuasi perusahaan di masa depan. Lalu ada aspek sosial investasi, di mana investasi memiliki aspek sosial yang signifikan, menjadikan investasi aktif melibatkan keterlibatan dengan pengusaha yang menginspirasi dan memberikan kontribusi terhadap finansial teknologi itu tersendiri. Dan yang terakhir adalah kompleksitas penilaian, di mana di sini penilaian merupakan kombinasi sulit antara sains dan juga seni, terutama bagi pemula. Itulah yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya
kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Intan, jelaskan materinya. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Mama Ansok. Pada Mama Ansok, saya persilakan. Baiklah, di sini di materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kisah perjalanan Avoka, kesuksesan semalam 13 tahun pembuatan. Nah, pada tahun 2002, Philip Copeland dan Howard Reisman, pengusaha sukses dan veteran IT, mendirikan Avoka. Avoka ini merupakan perusahaan SaaS atau Software as a Service, adalah model bisnis perusahaan di mana perangkat lunak disediakan kepada pelanggan melalui internet. Nah, dalam model ini, pengguna tidak perlu mengunduh atau menginstal perangkat lunak secara lokal, melainkan dapat mengakses melalui browser web. Model ini telah menjadi salah satu konsep yang paling populer dalam dunia teknologi informasi, dengan banyak perusahaan yang mengadopsi model ini untuk menyediakan solusi perangkat lunak bagi pelanggan mereka. Nah, di sini Avoka fokus untuk memenuhi janji bisnis proses manajemen atau BPM, yaitu Business Agility. Nah, setelah menyelesaikan sejumlah proyek sukses di bidang jasa keuangan, pemerintahan, dan penerbangan, Philip dan menyadari bahwa banyak klien mereka menjual sudah memiliki satu atau mungkin 4 BPM atau sistem alur kerja. Mereka tidak membutuhkan yang lain. Yang benar-benar mereka butuhkan adalah cara menghubungkan sistem tersebut dengan pelanggan yang berada di luar organisasi. Mereka perlu mengizinkan pelanggan tersebut terdaftar secara online, dan itu harus menjadi pengalaman pelanggan yang hebat. Nah, dalam perjalanan bisnis Avoka ini terdapat beberapa poin. Yaitu poin yang pertama adalah pengalaman pelanggan, bukan proses bisnis pengolahan. Avoka mengalihkan fokus bisnis dari mengelola proses internal organisasi menjadi memungkinkan pelanggan memulai proses seperti mengajukan pinjaman atau membuka rekening. Kenyataannya adalah pelanggan utama Avoka di bidang jasa keuangan dan pemerintahan memiliki ratusan, dan dalam beberapa kasus ribuan jenis transaksi ini, volume transaksi tertinggi dilakukan secara online dan sisanya masih berbasis kertas. Masalahnya adalah bahwa cara tradisional untuk memberikan pengalaman online untuk mengganti formulir kertas atau PDF adalah membuat departemen TI pengembangan kode secara khusus menggunakan pemrograman. Ini tidak murah atau cepat, sehingga hanya transaksi dengan volume tertinggi yang dilakukan secara online. Avoka melihat perlunya cara lebih cepat untuk membangun pengalaman online ini tanpa pemrograman, sesuatu yang membuat bisnis memegang kendali dengan TI sebagai pendukung. Dan itu menciptakan kebutuhan kedua, sebuah solusi untuk mengelola pengalaman online ini. Lagi pula, jika memiliki ratusan transaksi online, maka memerlukan tempat untuk pengelolaannya. Nah, di sini adalah poin kedua, adalah perangkat seluler mengubah game. Nah, pada 9 Januari 2007, di San Francisco, Jeff Bezos memperkenalkan iPhone ke dunia. Itu mengubah segalanya, dari cara memeriksa cuaca hingga cara berkomunikasi, dari cara menemukan informasi hingga cara berbelanja. Pada tahun-tahun berikutnya, jelas menjadi bahwa pelanggan ingin melakukan semuanya di ponsel mereka, termasuk mengajukan rekening bank, pinjaman, atau mengajukan klaim asuransi. Salah satu perusahaan asuransi menjelaskan bagaimana mereka ingin memudahkan pelanggan yang terlantar akibat bencana alam untuk dapat mengajukan klaim asuransi melalui smartphone, tablet, atau PC mereka. Pada poin 1, yang mana pengalaman pelanggan itu nyaman, membangun kemampuan untuk mendukung perangkat seluler dan desktop dari suatu desain merupakan pengembangan produk tunggal paling signifikan yang Avoka investasikan. Namun kemudian Avoka menyadari bahwa itu benar-benar hal yang tepat untuk dilakukan, di mana Avoka sekarang menjadi perusahaan pengalaman pelanggan yang berfokus pada batasan baru, yaitu saluran gitar yang meliputi visi telepon pintar, dan gelombang tablet baru. Poin yang ketiga adalah cloud computing sudah dewasa. Pada saat yang sama ketika Steve Jobs dan seluler mengubah pengalaman pelanggan, Steve Bezos dan Cloud mengubah cara organisasi membangun dan menghosting aplikasi perangkat lunak mereka. Dan ini memberikan peluang besar bagi Avoka. Pada titik ini, produk Avoka adalah produk yang dipasang di pusat data organisasi atau klien, tipikalnya adalah bank, perusahaan asuransi, manajemen kekayaan, dan lembaga pemerintahan. Mendapatkan server baru ke pusat data organisasi seperti ini cukup sulit. Pusat data biasanya dikelola oleh perusahaan outsourcing IT besar yang menyediakan layanan tambahan seperti instalasi, keamanan, percadangan, dan lain-lain. Untuk bisnis seperti Avoka yang mengalami siklus penjualan 3-12 bulan, menambahkan beberapa tantangan sebelum pelanggan aktif akan melumpuhkan dan pusat data tradisional jauh lebih dari kata gesit. Dengan menggunakan cloud, Avoka dapat menyiapkan instans baru dari produk untuk pelanggan dalam 1 hari. Pada titik ini, Avoka juga membutuhkan hasil transaksi menyelesaikan aplikasi, misalnya untuk rekening bank baru, akan daya. Hal
Ini memungkinkan Avoka menyelaraskan biaya produk Avoka dengan nilai yang dihasilkan dengan lebih baik. Ada beberapa penolakan terhadap pendekatan baru ini pada saat ini, dan Avoka sekarang menjadi perusahaan yang sudah pengalaman pelanggan digital. Poin yang terakhir atau yang keempat adalah fokus. Saat ini Avoka tumbuh dengan baik dan memiliki pelanggan perbankan, asuransi, manajemen, kekayaan, pemerintah, farmasi, teknik, dan seterusnya. Avoka merasa waktu yang tepat untuk mencari cara mendorong pertumbuhan eksplosif. Semua yang Avoka ketahui dan baca mengatakan bahwa Avoka harus fokus. Jelas bahwa Avoka harus fokus pada layanan keuangan dan khususnya perbankan dan manajemen kekayaan. Tetapi apa sih sebenarnya proporsi nilai Avoka? Avoka membantu dengan efisien operasional, produktivitas TI, waktu ke pasar, akuisisi pelanggan, dan tetapi masih terlalu luas. Nah, 8 tahun sebelumnya, seorang eksekutif dari sebuah bank besar memberitahu Avoka bahwa pengabaian transaksi penjualan online dalam layanan keuangan merupakan masalah besar dan tampaknya perbankan adalah satu-satunya industri yang bersedia menerima tingkat konvensi yang buruk tersebut. Dan karena saluran digital semakin penting, masalahnya semakin parah. Dan dalam lingkungan suku bunga yang rendah dan penawaran baru seperti pinjaman peer-to-peer, lembaga keuangan tradisional menjadi sangat fokus untuk mendapatkan pelanggan baru. Mereka banyak berinvestasi dalam pasar digital untuk memastikan bahwa jika pelanggan berada di pasar untuk suatu produk, bank harus menemukan mereka dengan yang terkait dengan penyelesaian pinjaman atau akun online dan mengidentifikasi cara untuk meminimalkan upaya memudahkan konsumen, semua orang menang. Nah, Avoka mengatakan tidak bisa melebih-lebihkan pentingnya memiliki pelanggan dan data nyata untuk membuktikan proporsi nilai Avoka. Avoka membawa konsep penjualan digital tanpa menggesekkan konvensi terkemuka untuk teknologi perbankan dan keuangan mutakhir. Ini memberikan konfirmasi bahwa apa yang Avoka bicarakan dan sampaikan dihargai oleh sektor keuangan. Avoka sekarang menjadi perusahaan SaaS atau Software as a Service yang berfokus pada pengalaman pelanggan paham tentang layanan keuangan. Mungkin itu saja kilas rangkuman dari perjalanan Avoka. Mungkin segitu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ansar untuk pembahasan materi selanjutnya itu mengenai bankable yang akan disampaikan oleh Mike Reynolds. Kepada Mike Reynolds, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang bankable. Bankable, perbankan sebagai layanan yang didirikan oleh Eric Muilleron. Bankable didirikan pada tahun 2007 ketika kata fintech bahkan belum diciptakan. Semua dimulai pada sebuah pesta makan malam di London pada bulan November 2006, di mana Eric bertemu dengan seorang wanita yang telah berinvestasi di ruang pembayaran prabayar di Amerika Serikat. Prabayar sudah menjadi industri dengan pertumbuhan tinggi di AS dan Eric berpikir bahwa pertumbuhan ini akan menyebar ke Eropa. Eric berasal dari latar belakang teknologi di Valtech, sebuah konsultan berbasis proyek TI yang sebelumnya didirikan bersama pada tahun 1993. Pertumbuhan bankable secara definisi dibatasi oleh jumlah karyawan. Semakin banyak anggota tim yang dapat ditagih, kami harus mengirimkan proyek perangkat lunak, semakin besar kapasitas kami untuk menagih. Menyadari kesenjangan dalam industri pembayaran, Eric bertekad untuk menggantikan inefisiensi pembayaran dengan solusi yang efisien, real-time, terjangkau, dan aman. Menyadari skalabilitas yang dapat dicapai dalam bisnis yang digerakkan oleh teknologi, Eric membayangkan mendorong pembayaran dengan inovasi teknologi yang dapat diskalakan secara global. Menghadiri konferensi prabayar Mastercard pertama di Praha pada bulan Mei 2007. Energi yang dibawa oleh begitu banyak orang di konferensi menegaskan keyakinan Eric pembayaran prabayar adalah sektor yang berkembang dengan potensi pertumbuhan yang luar biasa. Namun, peraturan mencegah lembaga keuangan non-bank untuk segera meluncurkan layanan pembayaran di Eropa. Dengan industri yang bergerak cepat di AS, di mana semakin banyak perusahaan baru yang mendefinisikan ulang layanan keuangan, Eric menunggu untuk mengantisipasi gelombang perubahan yang juga akan melanda Eropa. Sementara itu, Eric terus mengerjakan arsitektur bisnis dan hukum untuk bankable. 2 tahun kemudian, akhirnya dihargai pada bulan November 2009, pedoman layanan pembayaran diterapkan oleh sebagian besar negara anggota Uni Emirat untuk merangsang persaingan di pasar guna menyediakan layanan keuangan yang transparan dan efisien kepada konsumen. Eric memilih London karena Financial Conduct Authority di Inggris selalu mendorong persaingan industri keuangan di pemerintahan Inggris secara umum aktif mempromosikan bisnis.
Mayoritas lembaga e-money berkantor pusat di Inggris, posisi London sebagai pusat perdagangan global dengan konsentrasi besar bisnis, teknologi keuangan, dan kantor pusat perusahaan besar dan lembaga keuangan tak tertandingi di Eropa. Dengan demikian, London juga mencari perkumpulan bakat yang sangat terampil dan beragam. Dengan adanya tim, Erik menghubungi beberapa perwakilan Deutsche Bank yang juga pernah ditemui dalam konferensi untuk lembaga keuangan non-bank. Mereka tertarik untuk belajar lebih banyak tentang bank penantang dan fintech dan bersedia memberikan umpan balik mereka selama setiap langkah pengembangan platform transaksional yang dipikirkan. Selanjutnya, platform Bankable menjalani audit selama 18 bulan oleh Deutsche Bank Global Transaction Banking, menjadikan Bankable satu-satunya vendor yang disetujui global oleh Deutsche Bank di tempat kami. Kami kemudian membuat program kartu prabayar pencairan perusahaan untuk Deutsche Bank yang diluncurkan pada Oktober 2013. Memiliki merek yang melekat pada Bankable sangat bermanfaat karena menciptakan kepercayaan instan dan membangun kredibilitas dengan calon klien dan mitra. Saat ini, Bankable memiliki lebih dari 80 klien di seluruh Eropa. Selama 5 tahun, Bankable telah berkembang dan memperluas cakupannya untuk menawarkan solusi pembayaran yang inovatif dengan mengalihkan fokus dari kartu prabayar sebagai alat pembayaran ke visi perusahaan untuk menyediakan perbankan sebagai layanan. Untuk menghidupi kebutuhan bisnis lembaga keuangan besar dan pemain fintech yang mengganggu, Bankable telah mengembangkan platform menjadi platform transaksional yang fleksibel dan berfungsi sebagai inti untuk menyediakan solusi pembayaran yang dipesan terlebih dahulu. Saat ini, tim Bankable berbasis di kantor-kantor London dan Paris, mewakili 5 negara dan berbicara dalam 8 bahasa. Seiring fintech menyebar secara global, Bankable ingin berperan dalam revolusi yang sedang berlangsung dengan terus memberikan solusi pembayaran yang efisien dan hemat biaya untuk semua orang. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang Bankable. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada panel yang telah menjelaskan tentang Bankable. Masalahnya kita tentang kisah inovasi Siti yang akan dijelaskan oleh Emil Hayati. Pada Emil, saya silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan jelaskan materi yang keempat, yaitu mengenai bab berikutnya dalam kisah inovasi Siti. Jadi pada materi yang keempat ini ada beberapa poin nih. Yang pertama yaitu permulaan fintech. Nah, di mana fintech ini menjadi awal mula Siti itu terus berkembang dan berinovasi. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, perhatian para pemain besar seperti bank-bank besar ini dalam mulai tertuju pada startup dan usaha kecil yang memberikan kontribusi yang besar bagi ekosistem perbankan. Nah, industri yang sebelumnya didominasi oleh pemain global seperti bank-bank taraf internasional dengan lisensi perbankan, kini itu menjadi terbuka bagi merek dan inovator atau startup baru. Nah, saat ini merek-merek lama harus berkolaborasi nih dengan pemain-pemain kecil kayak startup baru untuk mengguncang status quo dan melakukan perubahan dalam industri keuangan yang mana dulunya itu stagnan. Nah, bank memiliki kesempatan untuk memikirkan kembali pendekatan inovasi mereka dan mengubah diri menggunakan aplikasi kreatif yang akan dibawa ke pasar oleh pemain keuangan non-tradisional. Nah, laju inovasi fintech saat ini menjadi tantangan nih bagi bank tradisional. Namun, startup mampu berinovasi dan menangani umpan balik dengan pelanggan dengan biaya yang sangat murah. Kemudian poin yang kedua yaitu jalan menuju percepatan. Di sini terdapat 2 poin juga. Yang pertama yaitu posisi defensif, di mana posisi defensif ini merupakan gagasan bahwa komunitas pemula kayak startup baru itu cuma memberikan kontribusi yang sedikit dan startup ini tidak perlu dipandang sebagai persaingan yang serius. Nah, oleh sebab itu perusahaan-perusahaan yang berpendapat seperti ini tuh bukan hanya kehilangan relevansi, tetapi juga pangsa pasar ke startup yang seharusnya mereka ajak kolaborasi. Kemudian poin yang kedua yaitu jalur kedua, di mana di sini menemukan jalan untuk bekerja sama dengan sebanyak mungkin dengan perusahaan inovatif dalam membangun mereka merancang dan berinovasi dalam sektor perbankan. Nah, yang mana berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan ini dapat menguntungkan perbankan perusahaan itu dan juga pelanggan perusahaan itu. Nah, kemudian poin yang selanjutnya yaitu membuat City Mobile Challenge. Nah, di sini City memberikan kesempatan bagi developer dan juga desainer top untuk bekerja sama dan mengubah industri keuangan. Nah, para developer dari seluruh dunia diberi akses ke API dari City dan perusahaan teknologi terbuka untuk membangun solusi yang dapat mengubah dunia perbankan. Nah, pimpinan dari City dan juga perusahaan lainnya menilai acara ini dan bertemu langsung dengan para developer. Nah, inovasi terbaik dipilih dan diinkubasi oleh City untuk membangun
untuk membantu mengubah prototipe mereka menjadi percontohan yang layak. Nah, City Mobile Challenge ini pertama kali diluncurkan di Amerika Latin, di mana 11 inovasi teratas diumumkan dengan manajer proyek yang ditugaskan ke setiap tim untuk membantu para pengembang menjalankan bisnis dan proses City. Nah, salah satu inovasi yang terpilih itu adalah PIQ, yaitu merupakan salah satu platform perdagangan seluler siklus penuh yang menghubungkan lembaga keuangan mikro, penyedia teknologi, retail kecil, distributor korporat, dan Citi untuk mempromosikan keuangan penyertaan. Nah, contoh PIQ ini menunjukkan bagaimana Citi dapat terhubung dengan pengembang eksternal dan lembaga keuangan lainnya, serta dapat mengilustrasikan bagaimana Citi dapat terhubung lintas lini bisnis dan geografis untuk mendorong kemajuan bagi berbagai klien. Nah, City Mobile Challenge ini setelah sukses di Amerika Latin, City Mobile Challenge ini juga dilakukan di beberapa negara lain seperti di Eropa, Timur Tengah, dan juga Afrika. Kemudian poin yang terakhir yaitu apa berikutnya, yaitu apa yang dilakukan City ke depannya. Nah, di sini tim City Mobile Challenge itu sangat bersemangat untuk melanjutkan perjalanan mereka membangun komunitas dan juga menemukan aplikasi baru untuk fintech. Nah, tim dari City Mobile Challenge ini bertekad untuk mengembangkan program dan juga menambahkan elemen baru untuk membuat pengalaman lebih berharga bagi developer City dan juga seluruh industri perbankan. Nah, program City Mobile Challenge ini merupakan langkah City berikutnya dalam inovasi fintech dan akan menghubungkan para pemain di semua tingkat ekosistem keuangan saat mereka berupaya menata perbankan digital dan meningkatkan pengalaman keuangan menjadi semakin lebih baik lagi. Nah, mungkin itu saja yang saya dapatkan tentang materi keempat ini. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk yang telah menjelaskan materinya. Pembahasan selanjutnya itu mengenai tren fintech di garis depan yang akan saya jelaskan sendiri. Baik, sebagai bagian dari integral dari Swift, Introbyte memiliki posisi unik dalam inovasi fintech, mengidentifikasi tren dan peluang utama, memanfaatkan bakat dan memastikan bahwa ekosistem layanan keuangan mendapat manfaat dan pemeriksaan sehat dari perusahaan rintisan. InnoTribe adalah salah satu fasilitator yang membantu mempercepat dan menyebarkan gelombang pertama inovasi fintech dan terus memainkan peran penting dalam proses ini. Kemudian memanfaatkan jaringan global Swift yang luas. InnoTribe bekerja sama dengan investor, pemodal ventura, ahli strategi, bank, dan lembaga keuangan. InnoTribe juga mendukung pertumbuhan inovasi fintech secara global dengan program Startup Challenge, kemitraan strategis, kepemimpinan, pemikiran, dan forumnya di Sibos, secara layanan keuangan utama dunia untuk industri keuangan. Mereka melihat ini sebagai secara langsung dalam pertumbuhan eksponensial tantangan startup yang aplikasinya meningkat lebih dari 2 kali lipat hanya dalam 2 tahun. Kemudian selain perluasan keseluruhan fintech, topik yang dibahas fokus permainan menjadi lebih matang dan menjangkau lebih ke dalam inti perbankan global infrastruktur pasar. Mereka mengadopsi teknologi dan model bisnis baru untuk memenuhi kebutuhan lembaga keuangan dalam segala hal, mulai dari pinjaman hingga sekuritas dan pembiayaan. Hal ini terlihat dari banyaknya entitas seperti inkubator dan akselerator yang ada untuk membantu mengembangkan bakat startup dan menjembatani kesenjangan antara komunitas keuangan dan ekosistem startup. Bank sekarang melihat fintech sebagai bagian integral dari strategi inovasi mereka, dan ada kebutuhan untuk mengenalnya seperti itu. Ada rasa kolaborasi yang muncul antara bank dan perusahaan fintech baru. Tren geografis juga menarik. Selain pusat keuangan yang lebih besar, wilayah Nordik dari sudut pandang teknologi dan perusahaan biasanya berada di garis depan dan sekarang juga meningkatkan kesadaran di fintech. Bagi Swift dan InnoTribe, Afrika adalah wilayah yang sangat penting di seluruh bisnis, tetapi juga dalam hal inovasi. Adegan startup telah terbuka untuk mengimpor bakat dengan keterampilan yang sangat spesifik seperti keterampilan dunia maya atau keterampilan dana ventura untuk meningkatkan ekosistem mereka dan mengskalakannya lebih cepat. Kami juga melihat meningkatnya permintaan atau asosiasi perbankan untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi inovasi fintech. Pergeseran pola pikir itu memastikan bahwa startup tidak dianggap tidak berhasil jika mereka gagal pada tahun pertama dan menjadi lebih mudah untuk mengambil dan memulai lagi. Kemudian mempertimbangkan bahwa hanya ada satu CEO wanita di antara daftar 50 perusahaan fintech teratas saat ini. Jumlahnya tidak buruk tetapi jelas bukan 50-50.
Ini adalah masalah yang banyak diangkat dalam perdebatan di antara para pelaku industri akhir ini dan mereka berharap dapat membahas lebih jauh dari perspektif pendidikan. Melihat ke masa depan, mereka sekarang memiliki jaringan alumni lebih dari 650 startup. Mungkin itu saja materi dari Trend Fintech di garis depan membangun peluang kolaborasi untuk startup pasar infrastruktur dan sell bank. Maka dari itu habis sudah materi pada chapter 8 ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.